Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga tetap sehat dan terus semangat. Kami dari kelompok 3 Manajemen Administrasi Peradilan Agama ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan asas-asas peradilan agama. Asas-asas peradilan agama sendiri di sini terdapat 17 asas, yang mulai dari asas personalitas, keislaman, asas kebebasan, asas tidak menolak perkara, hingga asas nebis in idem. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke asas yang pertama, yaitu asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah peradilan agama menyelesaikan perkara perdata di bidang tertentu sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Patokan untuk menentukan personal atau orang ini Islam atau tidak, itu patokannya ada di kartu identitasnya, misalnya di KTP atau di SIM. Untuk selanjutnya, asas kebebasan. Asas kebebasan memiliki arti tidak boleh adanya pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh peradilan. Ikut campur dapat berupa pemaksaan, ancaman, rekomendasi dari pihak ekstra yudisial, dan lain sebagainya. Asas ini terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, asas tidak menolak perkara. Asas tidak menolak perkara memiliki arti hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu hukum, sehingga jika tidak ada dalam hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tidak ada, maka ia wajib menemukan hukum untuk memutus perkara tersebut. Jadi hakim di sini berkewajiban untuk berijtihad. Asas ini terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas selanjutnya adalah asas hakim wajib mendamaikan. Asas ini sejalan dengan tuntunan dan tuntutan agama, ajaran moral Islam, yang mana menyelesaikan perkara lebih baik dengan perdamaian. Dan dalam hal perdamaian, bila berhasil, maka dibuat akta perdamaian, di mana kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian itu. Asas selanjutnya yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien, efektif, dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjukkan kepada jalannya persidangan. Cepat berkaitan dengan penanganan hingga penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusan. Biaya ringan di sini bermaksud yaitu biaya perkara dapat dijangkau masyarakat pencari keadilan. Jadi masyarakat kecil pun bisa menjangkaunya. Asas ini terdapat pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas selanjutnya yaitu asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Asas ini berarti bahwa pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan keterangan dan pendapatnya. Asas ini terdiri dari 3 macam sub, yaitu equality before the law, equality protection on the law, dan equality justice under the law. Asas ini berlandas pada
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini berpedoman pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Untuk selanjutnya yaitu asas hakim aktif memberi bantuan. Sebagaimana pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas selanjutnya yaitu asas peradilan dengan majelis hakim. Asas ini berlandas pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sekurang-kurangnya 3 orang. 1 sebagai hakim ketua dan yang kedua 2 anggota, yaitu sebagai hakim anggota, kecuali ditentukan undang-undang lain. Selanjutnya hakim dibantu oleh panitera atau panitera pengganti. Nah, tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang objektif. Asas selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mas Angga. Maka waktu dan tempat. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu asas ultra petita partium, yaitu hakim tidak boleh memberikan putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau diminta dalam petitum, tetapi hakim tidak dilarang memutuskan dengan mengurangi sebagaimana dalam isi gugatan permohon. Untuk landasannya yaitu pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBG. Yang selanjutnya yaitu asas pemeriksaan dalam 2 tempat. Hal ini menyangkut fakta hukum judek vextia. Yang kedua yaitu pemeriksaan tingkat pertama dilakukan di PA, kota atau kabupaten, kemudian bila belum menerima putusan bisa dibanding di PTA, tingkat kedua di provinsi. Yang selanjutnya tujuannya untuk ruang koreksi putusan hakim tingkat pertama. Yang selanjutnya yaitu asas kewenangan mengadili. Asas ini dianut pada pasal 50 nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menentukan, yaitu yang pertama adalah terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49. Yang selanjutnya itu asas hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Berbeda dengan perkara pidana yang hakim bersifat aktif. Yang selanjutnya itu asas putusan harus membuat pertimbangan. Putusan pengadilan atau hakim harus membuat alasan-alasan dan dasar hukumnya, sehingga adanya pertimbangan mengenai fakta. Pertimbangan hukum menjadi penting agar hakim tidak mendasarkan pada keyakinannya hakim semata.
Yang selanjutnya yaitu asas perkara dengan biaya. Pada asasnya, berperkara harus dengan biaya dan biaya tersebut dibayarkan awal saat pendaftaran. Itu bisa disebut dengan biaya panjer. Kecuali bagi mereka yang kurang mampu dapat mengajukan perkara cuma-cuma, yaitu dengan prodeo, pengajuan prodeo. Yang selanjutnya yaitu asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasti di dalam putusan pengadilan agama di kepala putusan ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bila hal tersebut tidak dicantumkan, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya itu yang terakhir ini asas nebis in idem, bahwa terhadap satu perkara hanya dapat diajukan ke pengadilan satu kali setelah perkara tersebut putus dengan BHT, yaitu berkekuatan hukum tetap inqard. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin, jika ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.